Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 8 Juli tahun 2026, saya Rili Gembala Sidang dan kita awali dengan doa sebelum kita memasuki Yohanes 12 ayat 28. Tuhan, tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu, singkapkan semua yang terselubung, mampukan kami mengerti, bantu kami menjadi pelaku yang aktif dan kami diperdekakan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita sekalian. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Nah, kelompok orang-orang Yahudi yang sedang mencari kebenaran pada waktu itu datang berbicara dengan Yesus. Itu tersirat dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Ingat ya, ada orang Yunani yang datang bertemu dengan Filipus, kemudian membawanya kepada Andreas dan bertemu dengan Yesus. Nah, tanggapannya berpusat pada kematian yang akan ia segera alami. Ini tanggapan dari Yesus Kristus. Nah, Yesus menggunakan analogi biji yang harus mati demi mencapai tujuan keberadaannya. Itu tertulis juga dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 26 telah kita pelajari. Ia juga menyatakan bahwa peristiwa yang akan datang itu sangat berat dan juga mencemaskan hingga ia sempat ingin memohon agar Allah menjauhkannya. Meskipun Yesus tahu bahwa peristiwa itulah yang merupakan alasan utama inkarnasinya, mengapa ia menjadi manusia. Yohanes 12 ayat 27. Penyebutan Yesus mengenai kemuliaan Allah merupakan hal yang akan ia tegaskan kembali beberapa kali antara saat itu hingga penangkapannya. Itu tertulis dalam Yohanes 13 ayat 31, Yohanes 14 ayat 13, dan Yohanes 17 ayat yang pertama bagi yang mau mempelajari referensi ini. Nah, saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kita juga mendengar suara yang dicatat oleh Alkitab, terdengar suara dari surga yang menyatakan perkenanan Allah. Itu tercatat dalam Matius 3 ayat 17 dan Markus 1 ayat 11 serta Lukas 3 ayat 22 yang merupakan synoptic gospel, sedangkan John adalah autoptic gospel. Nah, peristiwa itu terjadi di awal pelayanan publiknya di tempat yang terpencil di Sungai Yordan. Kini sebuah suara berbicara kepada orang banyak di Yerusalem sendiri, di ibu kota. Setelah segala perkataan dan perbuatan Yesus selama 3 tahun terakhir, pesan yang begitu nyata ini seharusnya menjadi bukti pamungkas yang dibutuhkan siapapun. Jelas dikatakan, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. I have both glorified it and will glorify it again. Ya, tanggapan terhadap suara surgawi ini mencerminkan reaksi orang-orang saat dihadapkan pada bukti-bukti mengenai Alkitab dan Allah. Allah yang masih tetap berbicara, yang terdengar, audible, terdengar dengan telinga. Sebagian orang dengan tepat menyadari adanya unsur rohani. Sebagian lainnya mengabaikan hal yang sudah jelas itu dengan menganggapnya sebagai kesaksian acak atau sesuatu yang tidak bermakna. Yohanes 12 ayat 29. Pada akhirnya sebuah momen di mana Allah menyatakan dirinya menjadi dasar penghakiman bahwa semua manusia tidak memiliki alasan apapun untuk membela diri karena manusia pada dasarnya jahat adanya, hidup di dalam dosa. Ya,
Roma 1 ayat 18 sampai 20. Roma 1 ayat 18 sampai 20. Yohanes 12, Yohanes 12 ayat 30 hingga ayat 36. Nah, Yohanes 12 ayat 28 ini merupakan titik balik yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Kenapa? Ayat ini menangkap momen tepat saat Yesus beralih dari beban emosional menghadapi kematiannya sebentar lagi yang sudah dekat menuju fokus yang teguh pada misi utamanya. Apa misi utamanya? Lahir untuk mati, mencurahkan darah untuk membayar upah dosa manusia. Dia tahu tentang hal ini. Dia harus menumpahkan darahnya. Dia harus menderita sengsara. Dia tahu tentang ini. Dari sisi kemanusiaan, ada rasa takut. Sah dia dalam hal ini. Tapi kalau kita melihat kalimat yang dinyatakan Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya dia pasrah terhadap misi yang diembankan ke pundaknya. Dengan menanggalkan format penulisan dan mencermati teksnya secara langsung, kita dapat melihat ketegangan manusiawi yang nyata. Permainan kata yang brilian mengenai kemuliaan, serta respons kosmis yang langka. Allah berbicara dari surga langsung, meresponi apa yang Yesus katakan. Bapa, muliakanlah namamu. Waktu dia mengatakan itu, surga meresponi. Suara terdengar dari surga. Orang mendengarkan suara itu, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Dengan membawa Yesus, meninggikan Yesus di kayu salib. Itulah kemuliaan bagi Allah Bapa. Kok bisa? Karena dia berhasil mengalahkan maut. Biji itu satu mati, tumbuh begitu banyak. Itulah kemuliaan Allah itu sendiri. Yesus ditinggikan. Ya. Yohanes 12 ayat 28 sekali lagi. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Latar situasi di sini berbicara tentang versi Yohanes tentang Getsemani ya. Untuk memahami betapa beratnya seruan Yesus, Bapa, muliakanlah namamu. Kita perlu melihat ayat sebelumnya pada ayat 27. Yesus secara terbuka mengakui pada ayat 27, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Kemudian dia jawab, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dia mengerti tujuan dan misi yang Bapa surga berikan kepada dia. Apakah aku harus menghindar dari sini? Jawabannya tidak. Aku harus mati. Darah harus dicurahkan. Karena tanpa penumpahan darah, kitab Ibrani juga mencatat tidak ada pengampunan dosa. Ya, itu penting kita ingat. Berbeda dengan Injil-Injil lainnya, yaitu Synoptic Gospel dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Autoptic Gospel tidak mencantumkan adegan doa yang penuh pergumulan batin di Taman Getsemani. Kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas, penuh dengan pergumulan. Yohanes tidak menampilkan itu. Sebaliknya, inilah momen Getsemani versi Yohanes. Kita harus melihat dari sisi lain yang ditampilkan oleh Injil yang lain. Injil Autoptik yang ditulis berdasarkan pengalaman. Kejadian nyata. Yesus merasakan beban yang sangat berat dan menghimpit akibat peristiwa penyaliban yang tinggal menghitung hari. Namun alih-alih berdoa memohon jalan keluar, Yesus menyerahkan kelangsungan hidupnya demi nama baik dan tujuan Allah. Nah, momen yang begini ditangkap oleh Yohanes, berbeda dengan Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas yang menunjukkan penderitaan kejiwaan Yesus dari sisi kemudian di sini ditunjukkan oleh Yohanes. Wow, berat ya. Tanggungan terhadap dosa yang taruh di pundak Yesus. Yohanes menangkap momen ini berbeda daripada momen yang ditangkap oleh Matius, Markus, dan Lukas. Dia menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, and yet dia bergantung penuh kepada Bapa untuk menjalankan misi Bapa, yang mana untuk itu ia ditunjuk harus berinkarnasi menjadi manusia.
Dan sebagai manusia dia akan mati untuk membayar upah dosa bagi banyak orang. Kenapa bagi banyak orang? Bukan semua orang, karena tidak semua orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu dikatakan bagi banyak orang, yaitu bagi sejumlah orang yang mengakui dan menerima dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka yang mati pada posisi mereka. Termasuk kita yang hari ini belajar Alkitab ini. Nah, kemudian kita melihat tadi latar situasi sudah kita lihat di sana ya, mendengar suara itu. Kemudian kita melihat definisi kemuliaan yang mengejutkan saat memikirkan perkataan kemuliaan, apa yang terbesit sebetulnya dalam pikiran kita itu sendiri. Kita biasanya membayangkan cahaya terang, mahkota, kemenangan, apalagi, dan keagungan. Karena kita berbicara tentang anak Allah. Namun, Yohanes menggunakan kata Yunani, doxa, kemuliaan, dengan cara yang unik dan membalikkan pemahaman umum. Jadi, bukan seperti yang umum perkirakan, kemuliaan, mahkota. Ya, dia dikenakan mahkota, tapi mahkota duri. Ia menunjuk duri melambangkan kutub. Jadi, dengan demikian, kutub dihapuskan sejak dari kepala, sejak dari Adam, sampai hari ini. Kutub itu dihapuskan, darah dicucurkan dari kepalanya. Menghapus kutub, menghapus dosa. Semuanya. Dalam Injil Yohanes, kemuliaan puncak bagi Yesus bukanlah kenaikannya ke surga ataupun mujizat-mujizatnya, melainkan salib. Dia menangkap momen ini, bahwa salib itulah puncaknya daripada kemuliaan Allah itu sendiri. Karena pada salib itulah ditentukan keselamatan itu sendiri. Setan dikalahkan, iblis dikalahkan. Musuh terakhir adalah maut, dikalahkan oleh karya kayu salib. Coba bayangkan itu sebentar. Bukan mujizat membangkitkan Lazarus, bukan mujizat air berubah menjadi anggur, bukan mujizat mata dicelikan. Bukan itu. Tapi puncak kemuliaan itu sendiri adalah Yesus tergantung di kayu salib yang dilihat oleh orang manusia dengan mata telanjang sebagai sebuah kekalahan, sebuah penghinaan, karena salib melambangkan orang-orang jahat yang dihukum. Ya, kita melihat di sana Yesus tidak berdosa, and yet dia menggantikan orang-orang jahat seperti kita mati di tempatnya. Itu tempat itu bagi kita sebetulnya. Dan inilah kemuliaan Allah itu, bahwa orang yang percaya kepada Yesus yang disalibkan tersebut, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Itu kemuliaan yang berhasil mengalahkan maut. Titik puncaknya, klimaksnya. Yesus ditinggikan. Ditinggikan di kayu salib. Karena dia berbicara tentang sebagaimana ular tembaga ditinggikan, demikianlah anak manusia itu pun ditinggikan. Dia berbicara tentang salib. Sehingga setiap orang yang digigit ular pada saat memandang ular tembaga yang digantung, ditinggikan di pol itu oleh Musa, nggak mati, tapi memperoleh kesempatan untuk hidup. Nah, ular itu melambangkan iblis yang melambangkan dosa. Sehingga setiap orang yang berdosa memandang kepada salib Yesus dan percaya kepada karya salib itu sendiri, nggak perlu mati, tapi mengalami kehidupan yang kekal. Comparisonnya seperti itu yang dibawa dari perjanjian lama yang merupakan bayangan untuk apa yang kita lihat di dalam perjanjian baru itu sendiri. Nah, dimuliakan berarti menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya. Kita lihat siapa Allah yang sesungguhnya. Bahwa dia berhasil mengalahkan maut. Dosa berhasil dibayar upahnya. Sehingga kematian tidak perlu lagi terjadi. Dalam arti berpisah, mati dalam arti berpisah daripada Allah itu untuk selamanya. Tapi bersatu dengan Allah itu dalam kemuliaannya di surga. Di kayu salib, karakter inti Allah, kasih radikal yang rela berkorban, serta keadilan yang sempurna, dipertunjukkan, dipertontonkan secara nyata dan apa adanya di hadapan seluruh alam semesta. Dan pada waktu jam 3 sore, pada waktu dia mengembuskan napas yang terakhir, langit pun ikut memberikan kesaksian adanya guntur yang terdengar.
Dan serdadu Romawi yang berdiri di sana mengatakan, sesungguhnya dia ini putra Allah. Dia menyesali bahwa dia ikut terlibat di dalam proses penyaliban itu sendiri. Sesungguhnya kita juga terlibat dalam proses penyaliban itu karena kita adalah orang berdosa. Dia mati karena dosa supaya kita hidup bagi kemuliaan Dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berdoa, titik puncaknya ini, muliakanlah namamu. Sesungguhnya Yesus, dengarkan baik-baik, sesungguhnya Yesus sedang berkata, Bapa, tunjukkanlah kepada dunia siapa engkau sebenarnya. Sekalipun hal itu ya Bapa, harus mengorbankan nyawaku. Ini adalah doa yang mencerminkan penyelarasan total dan radikal dengan karakter Allah itu sendiri. Sekarang jelas ya apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan itu sendiri di dalam hal ini. Kita sudah belajar secara detail tentang hal ini. Yang ketiga kita melihat suara itu yang terdengar tadi dan janji ganda. Paruh kedua ayat ini merupakan salah satu dari hanya 3 peristiwa dalam Injil di mana Allah Bapa berbicara secara lisan dari surga. Tanggapan Bapa merupakan janji ganda yang luar biasa. Aku telah memuliakannya. Happen. Dan akan memuliakannya lagi. Future. Ketika Allah berfirman, aku telah memuliakannya. Dia berbicara tentang masa lampau. Telah. Dia merujuk pada bagaimana namanya telah dinyatakan melalui kehidupan Yesus. Melalui pengajaran Yesus. Dan melalui 7 mujizat yang dilakukan Yesus yang tercatat dalam kitab Injil Yohanes. Seperti mengubah air menjadi anggur, berakhir dengan yang ketujuh, membangkitkan Lazarus dari kematian di mana Yesus berkata, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Lazarus dibangkitkan. Untuk memberi petunjuk kepada orang, what next? Apa yang akan terjadi dengan dia beberapa saat setelah itu. Ya. Di sini kita melihat akan hal ini. Ketika Allah menambahkan, dan aku akan memuliakannya lagi, dia menunjuk langsung ke masa depan yang segera tiba. Hal ini merujuk pada rangkaian peristiwa sengsara yang akan datang. Itu pun tertulis dalam kitab Yesaya. Kita nggak boleh melewatkan masa kesengsaraan ini. Penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Itu kemuliaan itu. Allah meyakinkan Yesus. Dan siapapun yang mendengarkan bahwa salib bukanlah sebuah kecelakaan tragis atau kekalahan. Ya, saya ulang. Jadi, aku akan memuliakannya lagi. Allah Bapa menunjuk langsung ke masa depan yang segera tiba. Hal ini merujuk pada rangkaian peristiwa sengsara yang akan datang, yaitu penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Allah meyakinkan Yesus dan siapapun yang mendengarkan bahwa salib bukanlah sebuah kecelakaan tragis atau kekalahan. Ya, salib adalah puncak dari rencana yang terlaksana dengan sempurna untuk menyatakan kasih ilahi. Aku telah memuliakannya melalui kehidupan Yesus, melalui pengajaran Yesus. Ya. Dan aku akan memuliakannya lagi future tentang penyaliban Kristus, penghapusan kutuk dan dosa ini melalui kuasa darah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Sekarang kita lihat dampaknya seperti apa. Pelajaran tentang pendengaran rohani ya. Segera setelah ayat ini, ayat 28 ini maksudnya, Yohanes mencatat bahwa banyak orang yang berdiri di sana mendengarkan suara itu, namun terbagi menjadi 2 kubu. Sebagian mengira itu hanyalah suara guntur, jadi itu kubu pertama, ya, mengira itu hanyalah suara guntur, sementara yang lain atau kubu yang lain mengira ada malaikat yang berbicara. Ini adalah catatan psikologis yang menarik sebetulnya. Yesus tidak membutuhkan suara itu. Dia sudah mengenal Bapanya. Suara itu adalah tanda bagi orang banyak untuk menyatakan
Dia dan Bapa itu adalah satu. Suara Yesus sudah didengar. Suara Bapa, yuk dengerin suara Bapa yuk. Untuk menyatakan Tritunggal itu. Namun bahkan ketika Allah berbicara secara lisan, verbal, orang hanya dapat menafsirkannya berdasarkan keterbukaan rohani mereka. Bagi mereka yang sinis, yang menutup pintu hati mereka rapat-rapat, atau pikirannya teralihkan, suara Allah terdengar seperti fenomena cuaca begitu saja. Yang biasa-biasa, suara guntur. Namun bagi mereka yang mencari Allah, suara itu terdengar divine, terdengar ilahi. Ya. Dalam keempat Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, surga memecah keheningan dan berbicara secara audible. Hanya 3 kali. Setiap peristiwa terjadi pada momen krusial dalam kehidupan Yesus yang berfungsi sebagai tanda seru kosmis. Masih ingat ya, 3 kali Bapak berbicara, terdengar suara. Yang pertama, kalau ingat, di Sungai Yordan. Yang kedua, pada waktu di Mount Transfiguration, waktu Yesus berubah wujud. Dan yang ketiga, di sini, saat sebelum dia disalibkan. Nah, jika kita mensejajarkan peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan, transfigurasi, di Mount of Transfiguration yang saya katakan itu, dan percakapan di Bait Allah dalam Yohanes 12, muncul beberapa benang merah yang mencolok. Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar kejadian acak dalam kontinum ruang waktu. Semuanya mengikut pola ilahi yang bersifat spesifik banget begitu ya. Peristiwa-peristiwa ini menandai 3 titik balik besar dalam misi Yesus. Yang pertama, peristiwa-peristiwa ini menandai 3 titik balik besar dalam misi Tuhan Yesus. Bapa tidak, saya ulang, Bapa tidak berbicara pada momen-momen biasa dalam pelayanan sehari-hari Yesus. Ya. Ingat misalnya waktu Yesus ingin membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Bapa, "Aku tahu engkau mendengarkan aku, tapi biarlah supaya orang banyak yang tahu, engkau mengutus aku berkata Lazarus bangkitlah." Bapak nggak memberi jawaban di sana. Bisa, oh ya aku selalu mendengarkan engkau karena engkau anak yang kukasihkan. Nggak bilang begitu dia. Dia diam. Tapi pada peristiwa-peristiwa yang merupakan titik balik dalam misi Yesus, Allah Bapa itu berbicara sebagai si pengutus untuk memberikan kepastian bahwa dialah yang diutus. Bapa tidak berbicara jadinya pada momen-momen biasa dalam pelayanan keseharian Yesus. Dia berbicara tepat pada saat Yesus melangkah memasuki fase baru, memasuki fase baru misinya yang memiliki babak lebih besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihatnya layaknya sebuah drama 3 babak kalau kita mau katakan demikian ya. Peluncurannya apa? Dinyatakan melalui pembaptisan. Itu peluncurannya. Yesus baptis kemudian pelayanan dimulai. Pada saat dia berumur 30 tahun. Ini menandai awal resmi pelayanan publik Yesus. Ini babak pertama. Kalau kita mengatakan itu drama, ya. Ini perubahan. Kita lihat di sini. Sebelum melakukan satu mujizat atau menyampaikan satu khotbah pun, suara itu menegaskan jati diri dan otoritasnya. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Jadi dia menunjukkan berkat perkenanan yang sangat penting. Orang kebanyakan berdoa, minta ini, minta itu, minta duit, bikin jalan mulus-mulus, nggak boleh ada pencobaan, orang menjadi lemah, karena otot imannya tidak terlatih. Orang tidak meminta berkat perkenanan yang merupakan berkat yang terpenting. Allah Bapa menyatakannya, inilah anak yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan. Berkenan apapun jadi. Disertai lagi. Ya. Nah, titik peralihan transfigurasi. Kalau yang pertama peluncuran, itu pembaptisan. Ya. Itu babak pertama. Babak keduanya adalah titik peralihan, transfigurasi. Ini terjadi tepat saat Yesus mengarahkan langkahnya menuju Yerusalem. Tepat sebelum dan sesudah peristiwa ini,
Yesus untuk pertama kalinya memberitahu murid-muridnya bahwa dia harus menderita dan mati. Peristiwa ini mengubah perannya dari seorang guru yang populer menjadi hamba yang menderita. Di sini terjadi perubahan tersebut. Ditransfigurasi, dia transfigurasi, berubah wujud, berubah bentuk. Di sana bukan hanya Yesus, di sana juga hadir Elia dan Musa. Dilihat oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Terlihat di sana secara jelas. Ya, Elia melambangkan para nabi dan Musa melambangkan hukum Taurat. Di sana terdengar suara, inilah anak yang kukasihi yang kepadanya aku berkenan, persis seperti di Sungai Yordan, cuma ada tambahannya di sini. Dengarkanlah dia. Di sana ada Elia, ada Musa, tapi suara itu berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Artinya dia itu jauh lebih besar daripada nabi manapun, lebih tinggi daripada segala hukum yang digenapinya. Dia yang mengadakan hukum, dia yang menggenapi hukum. Dengarkan dia pusat, dia sumber segala-galanya ini. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dia itu sendiri. Ya. Jadi itu babak kedua, detik peralihan, transfigurasi. Dia berubah dari seorang guru yang populer menjadi hamba yang menderita. Kemudian babak puncaknya apa? Yohanes 12. Ini terjadi selama pekan sengsara, hanya beberapa hari sebelum penyalipan. Suara itu terdengar tepat setelah Yesus menerima kenyataan bahwa saatnya akhirnya telah tiba. Saatnya telah tiba. Muliakanlah namamu Bapa, aku telah dan akan. Ini saatnya. Dia naik ke kayu salib. Itu babak akhir, babak yang ketiga dalam drama itu sendiri. Nah, peristiwa-peristiwa ini selalu berkaitan dengan salib. Tidak mungkin tidak. Awal dari pelayanannya dalam 3 tahun ke depan akan mengalami salib. Babak keduanya terjadi transisi di sana dari seorang guru berubah menjadi hamba yang menderita. Persiapan menuju salib. Dan yang ketiga itu karya penyalipan di kayu salib. Kemuliaan Allah, klimaks. Nah, peristiwa-peristiwa ini saya katakan tadi selalu berkaitan dengan salib. Meskipun momen-momen ini memperlihatkan kemuliaan Yesus, bayang-bayang penyalipan membayangi ketiganya dengan kuat seperti yang barusan saya uraikan. Pada saat pembaptisan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bersikeras untuk dibaptis demi memenuhi seluruh kehendak Allah. Secara sukarela menyelaraskan dirinya dengan umat manusia berdosa yang datang untuk dia selamatkan. Yang datang untuk Yesus selamatkan. Dia memposisikan dirinya sebagai salah satu di antara kita. Umat berdosa, walaupun dia tidak ada dosa. Baptiskan aku. Yohanes menolak. Harusnya engkau membaptis aku. Enggak. Agar nubuat ini digenapi. Ya. Pada peristiwa transfigurasi, yang pertama tadi di Sungai Yordan menyelaraskan dirinya. Pada peristiwa transfigurasi, Injil Lukas mencatat bahwa Musa dan Elia sedang membicarakan tentang penarikan Exodus. Penarikan Yesus, Exodus Yesus. Kematiannya yang akan segera terjadi di Yerusalem. Ini pembicaranya di sana. Dari guru menjadi hamba yang menderita. Terjadi pada Mount of Transfiguration. Dan dalam Yohanes 12, suara itu menjawab doa yang secara khusus dipicu oleh kegelisahan jiwa Yesus menghadapi eksekusi yang sudah di depan mata. Singkatnya, setiap kali Bapa berbicara, Bapa menegaskan jalan yang berujung di Golgota, salib. Jelas itu. Lingkup pendengar semakin menyempit dan pemahaman menentukan respons. Udah pasti ya. Kita meresponi berdasarkan pemahaman kita. Kalau pemahaman kita salah, respon kita juga akan salah. Dengarkan secara baik-baik, lingkup pendengar semakin sempit. Jalan ke surga itu sempit. Jalan menuju ke neraka itu besar. Nah, lingkup pendengar yang mendengarkan Yesus semakin sempit dan pemahaman tentang apa yang Yesus katakan dan firman-Nya ini menentukan respons. Jika kita mengerti dengan baik, kita akan meresponnya dengan baik. Setiap kali suara itu terdengar,
kelompok orang yang diizinkan mendengarnya, artinya mendengar suara tersebut, berubah. 3 kali. Dan setiap kali kelompok yang mendengar itu kan berubah. Yang menyingkapkan sebuah pelajaran tentang apa? Tentang keintiman rohani. Pada saat pembaptisan, maafkan saya, pada saat pembaptisan yang saya katakan babak pertama, Yesus diluncurkan, peristiwa peluncuran Yesus, peristiwa itu bersifat publik. Suara itu menyatakan kepada orang banyak secara umum, atau setidaknya kepada Yohanes Pembaptis. Inilah anakku pribadi yang kukasihi. Ini adalah pernyataan yang terbuka bagi umum. Ya, dia beritahu dulu, dia akan masuk dalam pelayanan. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Jalannya menuju salib nanti. Pada peristiwa transfigurasi, sifatnya lebih eksklusif. Bukan publik lagi. Lingkup pendengarnya menjadi sempit. Lingkup pendengarnya menyempit dalam arti menjadi lingkaran dalam. Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang muridnya dari 12. Ya, 25%. Pesannya sedikit berubah menjadi sebuah perintah yang intim. Inilah anakku yang kukasihi. Perintahnya apa? Dengarkanlah dia, yang saya uraikan tadi. Dengarkanlah dia. Mengertilah firman-Nya itu. Dalam Yohanes 12, hal itu menjadi ujian persepsi. Suara itu berbicara kepada kerumunan yang beragam, yang terdiri dari pencari kebenaran, kaum skeptis, dan para murid. 3 kelompok. Pencari kebenaran, kaum skeptis, dan para murid. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kejelasan dari apa yang didengar bergantung atau sangat-sangat bergantung sepenuhnya pada kondisi rohani pendengarnya. Ada yang mendengar suara Allah, ada yang mendengar suara malaikat, dan ada pula yang hanya mendengar suara fenomena alam ya. Jadi sangat bergantung bagaimana posisi orang tersebut di dalam hal ini. Sangat bergantung. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut menyingkapkan dinamika Tritunggal. Setiap ucapan yang terdengar dari surga memperlihatkan peran khas masing-masing pribadi. Saya ulang, setiap ucapan yang terdengar dari surga memperlihatkan peran khas masing-masing pribadi dalam Tritunggal yang bekerja dalam keselarasan yang sempurna. Saat peristiwa pembaptisan, sang anak berada di mana? Ia berada di dalam air, di Sungai Yordan. Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan Bapa berfirman. Saat transfigurasi, sang anak tampak bercahaya, dikatakan lebih terang daripada matahari. Roh hadir sebagai awan terang yang menaungi mereka, suatu manifestasi kehadiran Allah yang khas dalam perjanjian lama. Awan menaungi mereka, berbicara tentang Roh Kudus, dan Bapa berfirman dari dalam awan tersebut. Ya, Yohanes 12. Sang anak berdoa. Bapa menjawab. Dan tema utamanya adalah pemulihan nama ilahi. Sebuah karya yang terwujud melalui kuasa Roh Kudus yang menopang pengorbanan Kristus. Jadi 3 babak, 3 kali lagi di sini kita lihat peran dari anak. Sang anak berada di dalam air, melambangkan bagian daripada manusia itu sendiri, dibaptis. Yang kedua, sang anak bercahaya, kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, sang anak berdoa. Nah, pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga ucapan ini memperlihatkan sosok Bapa yang tidak membiarkan anaknya menempuh jalan penderitaan manusiawi tanpa adanya pengingat yang nyata. Historis dan tak terbantahkan mengenai kasihnya, kehadirannya, dan tujuan yang mereka emban bersama. Dalam Injil Yohanes, frasa saatku atau saat ini, hora dalam bahasa Yunani, berfungsi layaknya detak jam yang terus berjalan. Jam kan nggak berhenti. Walaupun jam Anda kehabisan baterai berhenti, tapi jam itu kan terus berjalan.
Ini adalah sarana sastra utama Yohanes untuk membangun ketegangan naratif yang merujuk pada satu peristiwa besar dan spesifik. Waktu yang telah ditetapkan bagi penderitaan, waktu yang telah ditetapkan bagi kematian, dan waktu yang telah ditetapkan bagi kebangkitan dan kembalinya Yesus kepada Bapa telah dicanangkan, telah ditetapkan, tidak dapat ditawar-menawar. Bagi Yohanes, peristiwa-peristiwa ini bukanlah tonggak sejarah yang terpisah-pisah, melainkan satu momen utuh yang menyatukan tujuan puncak. Menelusuri tema ini mengungkap alur dramatis yang indah yang membagi Injil tersebut tepat di bagian tengahnya. Bergerak bersikap menahan diri sepenuhnya menuju penyerahan diri secara total naik ke kayu salib. Tahap yang pertama, saatku belum tiba. Ini perisai tak kasat mata. Ini terjadi pada waktu air berubah menjadi anggur. Saatku belum tiba. Di depan umum sudah saya bicarakan. Ibu, dia panggil nama untuk layaknya wanita dipanggil. Memisahkan dirinya. I'm not the son of Miriam, I'm the son of God. Karena the son of Miriam tidak dapat menebus dosa orang. Tidak dapat membayar upah dosa orang. Tapi the son of God itu dapat. Ya, saatku belum tiba. Jadi saatku belum tiba artinya aku belum saatku untuk naik ke kayu salib. Itu yang dimaksudkan. Pada paruh pertama Injil Yohanes yang sering disebut sebagai the book of signs, kitab tanda-tanda, karena Yohanes menyebut signs, tanda-tanda. Yesus sama sekali tak tersentuh karena jam ilahi belum menunjukkan waktunya. Belum saatnya ya belum. Saat itu, perkataan saat itu menjadi perisai yang melindunginya dari agenda manusia. Saatku belum tiba. Apapun yang ingin engkau lakukan, nggak akan bisa terjadi. Karena saatku yang tertulis itu belum tiba. Ya. Yohanes 2 ayat 4, kalau ingat tentang perkawinan di Kana. Ketika Maria, ibu yang memelihara Yesus, membesarkan dia, meminta Yesus membantu mengatasi kekurangan anggur, dia menjawab, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Dia tidak sekadar berbicara tentang pembuatan anggur, dia menyadari bahwa melakukan mujizat di depan umum akan memulai hitung mundur menuju kematiannya. Ya, anggur juga berbicara bukan hanya tentang Roh Kudus, tapi dia juga berbicara tentang darah, lambang daripada darah Yesus. Air dan darah, kita melihat pada waktu Yesus ditusuk oleh serdadu Romawi tersebut. Air berubah menjadi anggur. Nah, Yohanes 7 ayat 30, hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun. Para pemimpin agama berusaha menangkapnya di Yerusalem. Namun Yohanes mencatat mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Yohanes 7 ayat 30. Yohanes 8 ayat 20. Yesus sedang mengajar di Bait Allah saat itu. Kemudian dia menyampaikan khotbah yang tajam tepat di jantung wilayah musuh. Sekali lagi Yohanes menulis, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nggak bisa diapa-apain pada saat itu. Nah, wawasannya apa? Pada tahap pertama ini, saat itu melambangkan waktu ilahi. Hal ini menunjukkan kepada pembaca bahwa Yesus bukanlah korban keadaan. Otoritas manusia tidak dapat mempercepat, tidak dapat juga memperlambat, atau mengacaukan agenda Allah yang berdaulat. Nggak dapat. Manusia tidak mengambil bagian di dalam hal ini sama sekali. Ini adalah waktu Allah. Saatnya telah tiba. Pintu gerbang dibuka. Itu tahap yang kedua. Ya, ingat ya. Tahap pertama tadi saatku belum tiba. Tahap yang kedua, saatnya telah tiba. Pintu gerbang terbuka. Seluruh alur cerita berubah arah pada pasal 12. Sekelompok orang Yunani, bangsa non-Yahudi dari luar Israel, datang mencari Yesus.
saat mendengar hal ini, Yesus menyadarinya sebagai tanda kosmis bahwa pesannya sedang meluas ke seluruh dunia. Diwakili oleh orang Yunani kelompok non-Yahudi ini tadi. Masa penantian telah selesai. Telah usai. Yohanes 12 ayat 23 kemudian mencatat, Yesus menyatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tadi saatnya belum tiba. Sekarang telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dia mulai mengatakan ini pada saat orang Yunani ini tadi mencari dia. Dia sadari ini. Oke, ini momennya, perubahannya. Dari saatnya belum tiba menjadi saatnya telah tiba. Di mana anak manusia dimuliakan. Yaitu Yohanes 12 ayat 23. Kemudian dalam Yohanes 12 ayat 27, seperti yang kita lihat dalam pembahasan awal ayat 27 ini, Yesus merasakan beban emosional dari peristiwa ini. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jangan kita lihat perasaan takut sebagai manusia, tapi kita lihat juga dari sisi yang lain ada excitement. Akhirnya waktu itu tiba di mana orang-orang itu tidak perlu lagi mengalami penderitaan api neraka yang kekal, tapi jika mereka beriman berdasarkan keputusan mereka untuk percaya kepadaku, posisi mereka dipindahkan dari kematian kekal di neraka menjadi kehidupan kekal di surga. Ada excitement di sana. Coba rasakan nih, perkataan itu jangan diterjemahkan semata-mata negatif Yesus takut, tapi kita melihat ada excitement. Akhirnya saatnya ini tiba. Penderitaan itu berakhir. Yohanes 13 ayat 1 berbicara tentang perjamuan akhir. Yohanes mewakili kisah malam terakhir kehidupan Yesus dengan menulis, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Wawasan bagaimana? Begitu saat itu tiba, tempo Injil pun menjadi lebih cepat. Yesus tidak lagi menghindar dari penangkapan, melainkan secara aktif melangkah menyongsong penangkapan itu sendiri. Ya, tahap pertama, saatku belum tiba. Tahap kedua, saatnya telah tiba. Tahap yang ketiga, Bapa, telah tiba saatnya. Artinya terjadinya penobatan. Yohanes 17 ayat 1 itu. Puncak dari tema ini terjadi tepat pada awal doa terakhir Yesus sebelum penangkapannya. Yohanes 17 ayat yang pertama, sambil menengadah ke langit, artinya Yesus berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Anakmu mempermuliakan engkau melalui kayu salib. Ini adalah paradoks terdalam Injil Yohanes. Bagi dunia, saat itu tampak seperti eksekusi yang memalukan. Seorang pria yang dipukuli, ditelanjangi, dan dipaku pada salib Romawi. Namun bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bagi Yohanes, saat penyaliban itu sesungguhnya adalah saat penobatan. Ditobatkan dia. Penobatan. Bukan bertobat ya, penobatan. Itu adalah momen tepat ketika kasih menang. Keadilan dipenuhi. Dan Yesus ditinggikan untuk memperlihatkan hati Allah yang sesungguhnya kepada dunia. Dengan menelusuri saat itu, kita melihat bahwa salib bukanlah sebuah kecelakaan tragis atau rencana yang gagal. Salib adalah tujuan yang terus dipandang oleh Yesus sejak halaman pertama. Dalam Injil Yohanes, 7 tanda mujizat dan tema saat itu atau jam itu atau waktu itu merupakan 2 jalur yang berjalan sejajar menuju tujuan yang sama persis. Mujizat itu menunjukkan siapa Yesus dan waktu itu menggiring kepada siapa Yesus itu saat dia mempermuliakan Allah melalui karya kayu salib. Yohanes secara eksplisit menyebut mujizat-mujizat Yesus sebagai tanda, semeion, signs, bukan sekadar peristiwa ajaib. Sebuah tanda tidak hadir untuk dirinya sendiri. Tanda itu menunjuk pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Dalam narasi Yohanes, ke-7 tanda tersebut
berfungsi sebagai penunjuk yang mengarahkan perhatian pembaca ke depan menuju tanda yang paling utama. Apa tanda yang paling utama? Salib, yang merupakan saat bagi pemuliaannya. Yang lalu saya berkata, tanda harus diterjemahkan karena tanda memiliki arti. Kita melihat tanda stop, artinya kita tidak boleh berjalan, mobilnya tidak boleh bergerak, tidak boleh menggelinding, diam total. Tanda lampu merah artinya berhenti, tanda lampu hijau artinya berjalan. Waktu Yesus mengadakan tanda-tanda, air berubah menjadi anggur, ataupun Lazarus dibangkitkan dan sebagainya, orang buta diculikkan, memiliki pengertian yang menunjukkan kepada jati diri Yesus itu sendiri sebagai anak Allah. Karena saat pertama, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Perkenanan ditunjukkan melalui sains itu sendiri, tanda-tanda itu sendiri, smeion itu sendiri. Nah, kaitan antara tanda-tanda tersebut dan saat itu terjalin melalui struktur sastra yang sangat brilian kalau kita pelajari dengan baik, yang menjadi jangkar bagi awal, pertengahan, dan akhir pelayanan publik Yesus. Sebentar lagi saya akan selesaikan ini ya. Berikan saya waktu sebentar. Pembatas awal dan akhir, memulai dan memicu hitung mundur. Kaitan paling eksplisit antara tanda-tanda tersebut dan saat itu terjadi pada tanda pertama dan tanda terakhir. Yang pertama dan ketujuh, air berubah menjadi anggur dan Lazarus dibangkitkan. Kaitannya mesti kita lihat. Keduanya berfungsi sebagai bingkai bagi seluruh kehidupan publik Yesus. Tanda yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Tertulis dalam Yohanes yang kedua. Ketika Maria menyadari bahwa persediaan anggur telah habis, Yesus memberikan tanggapan yang membingungkan. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Mengapa menyinggung soal kematiannya di sebuah pesta pernikahan? Karena Yesus tahu bahwa melakukan tanda publik yang pertama itu akan secara resmi memulai hitung mundur kosmis. Tanda itu sendiri menyediakan anggur yang berlimpah untuk pesta pernikahan, memberikan gambaran awal tentang perjamuan agung Allah. Anggur yang melimpah hanya dapat diperoleh melalui pencurahan darahnya pada saat itu. Ya. Yohanes menutup peristiwa ini dengan menyatakan bahwa Yesus menyatakan kemuliaannya. Yohanes 2 ayat yang ke-11. Sehingga mengaitkan tanda kemuliaan dan saat itu sejak hari pertama ia mengadakan mujizat. Yesus mengatakan pada awalnya, saatku belum tiba. Kemudian dia merubah air menjadi anggur, menunjukkan kemuliaannya. Kaitkan ini, kemuliaan berhubungan dengan salib. Saat itu, saatku belum tiba. Artinya, saatku belum tiba untuk naik ke kayu salib. Tapi dia menunjuk sudah pada pesta pernikahan Kana ini tentang kayu salib. Tanda yang ketujuh, membangkitkan Lazarus dari kematian. Tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-11. Tanda terakhir dari kitab Injil Yohanes yang paling spektakuler ini merupakan pemicu langsung ya yang menggerakkan hitung mundur tersebut. Nah, ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat keempat. Dengan membangkitkan Lazarus, cancel his death, Yesus memastikan nasibnya sendiri. Para pemimpin agama menjadi panik dan secara resmi berencana untuk membunuhnya. Sekarang tidak tersembunyi lagi, tapi terang-terangan. Dan Yesus menyongsong itu. Yohanes 11 ayat 53. Menyongsong itu sesuai dengan saat Allah, waktu Allah. Yesus menukarkan nyawanya demi nyawa Lazarus. Segera setelah peristiwa itu, dalam pasal 12, Yesus mengumumkan untuk pertama kali saatnya telah tiba. Lazarus dibangkitkan. Orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat yang ngamuk. Yesus menukarkan kebangkitan Lazarus awal pencetus daripada kematiannya itu sendiri. Itu merupakan katalisator orang untuk mengirim Yesus ke kayu salib, yaitu kematian Lazarus ini. Jembatan teologis
adanya tanda-tanda fisik versus realitas rohani. Kelima tanda di bagian tengah Injil ini berfungsi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya akan dicapai oleh saat itu dalam skala kosmis ya. Tanda-tanda tersebut merupakan perwujudan fisik yang bersifat lokal dan sementara dari realitas rohani yang kekal dan universal sifatnya, realitas yang dibukakan oleh peristiwa salib. Menyembuhkan orang lumpuh merupakan tanda yang ketiga, dan memberi makan 5.000 orang merupakan tanda yang keempat. Yesus menyembuhkan kerusakan fisik dan melipat gandakan roti secara fisik. Namun pada saat itu tubuhnya sendiri diremukkan dan hidupnya diserahkan sebagai roti hidup yang sejati untuk menopang umat manusia secara kekal. Kita lihat benang merahnya ada di sana. Harus kita hubungkan. Pengertian daripada saat itu memiliki makna seperti yang saya katakan tadi. Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir merupakan tanda yang keenam. Akulah terang dunia. I'm the light of the world. Yesus menciptakan penglihatan dari kegelapan. Seraya menyatakan, akulah terang dunia. Orang ini belum pernah melihat matahari sejak lahir. Karena sejak lahir dia buta. Nah, kita sejak lahir pun buta secara rohani karena kita hidup di dalam dosa. Lahir dalam dosa. Kita perlu mata rohani kita dijelekkan untuk dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal ini secara langsung menunjuk pada saat penyaliban. Ketika kegelapan kosmis menyelimuti negeri itu, sebelum akhirnya terang kebangkitan menerobos masuk secara permanen. Yesus sang terang dunia. Ya. Paradoks utamanya begini. Jika dilihat secara keseluruhan, muncul sebuah kontras yang sangat mencolok. Ketujuh tanda tersebut memperlihatkan kekuasaan mutlak Yesus atas alam, atas jarak, atas penyakit, atas kelangkaan, dan atas kematian. Dia memegang kendali penuh. Dia Almighty God. Dia the all-knowing God. Full of mercy and grace. Namun pada perkataan saat itu, dia dengan sukarela menukar kekuasaan mutlak tersebut dengan kerentanan mutlak. Dia menyerahkan dirinya. Dia tidak tersentuh, tapi dia menyerahkan dirinya untuk manusia. Kita melihat ketegangan ini terwujud dalam bagaimana kuasanya memberi jalan bagi sikap penyerahan diri. Dalam tanda-tanda tersebut, Yesus berjalan di atas air yang bergelora untuk menyelamatkan murid-muridnya pada saat itu. Dia membiarkan dirinya diseret oleh massa manusia. Dalam tanda-tanda tersebut, Yesus menciptakan makanan bagi ribuan orang dari ketiadaan. Pada saat itu, dia tergantung di kayu salib dan berseru, "Aku haus." Dalam tanda-tanda tersebut, dia memerintahkan kehidupan kembali ke dalam mayat yang mulai membusuk, Lazarus. Pada saat yang dinantikan ini, dia secara sukarela menyerahkan tubuhnya sendiri ke dalam kubur yang gelap. Inilah inti teologi Yohanes. Ketujuh tanda tersebut membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menghindari salib sepenuhnya. Dia bukanlah korban yang tidak berdaya, yang terjebak oleh sejarah. Tanda-tanda ini menunjukkan otoritas ilahinya yang menjadikan pilihannya untuk dengan sukarela menyerahkan diri pada saat itu sebagai ungkapan yang tertinggi dari kasihnya. Tanda-tanda itu memperlihatkan kuasa Kristus saat itu, yaitu saat di mana dia memperlihatkan hatinya, full of mercy and grace. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Engkau sudah menuntun kami, biarlah Roh Kudus terus berbicara saat mau berhenti berbicara. Beri penjelasan dan hikmat dan marifat kepada kami. Bantu kami menjadi pelaku yang aktif. Dan saat kami melakukan firman-Mu, kami dimerdekakan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali minggu depan atas izin Tuhan. Dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Shalom.